Halo semua. Jadi, hari ini kita akan bahas TPS tentang materi matriks. Nah, jadi untuk matriks ini aku akan bahas semuanya yang materinya itu bakal masuk di UTBK nanti, di rata-rata UTBK. Karena matriks ini adalah materi, kita bisa bilang lah materi wajib, karena di seluruh TPS dari tahun-tahun sebelumnya selalu ada matriks, jadi nggak pernah bolong. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk belajar matriks karena kemungkinan besar, mungkin 100%, bakal keluar ke UTBK tahun berikutnya. Jadi aku akan bahas matriks ini kurang lebih 30-1 jam. Nanti kita lihat. Oke, jadi untuk materi matriks, kita belajar dari dasar dulu ya. Nah, ada yang namanya ordo. Kita tulis dulu ya, ordo. Nah, ordo ini apa? Ordo ini contohnya, saya punya matriks. Kita katakanlah saya punya matriks A. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ordonya berapa? Cara menghitung ordo itu gampang banget ya. Jadi, cara menghitung ordo itu pertama kita hitung dulu kolomnya, jumlah kolom. Ada 1, ada 2. Berarti ya ada 2. Berarti saya tulis A 2 kali berapa? Kali barisnya. Barisnya itu ya ini 1, 2, 3. Berarti ini ordonya 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 jangan dihitung sama dengan 6 karena bukan begitu konsepnya ya. Jadi cuma gini aja. A 2 kali 3 artinya ordo 2 kali 3. Nah, lalu contohnya ada B. Misalkan aku tulis 1, 2, 3. Ini ordonya berapa? Ordonya yaitu jumlah kolomnya adalah 1. Ya, karena ada 1 aja nih. Di sini kan nggak ada lagi kan? Berarti 1 aja. Berarti 1 kali barisnya. 1, 2, 3. Ordo, berarti ordonya 1 kali 3. Nah, fungsinya konsep ordo ini apa? Jadi nanti di operasi penjumlahan seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ordo ini bakal berfungsi. Jadi kita cukup tahu dulu nih ordo. Ya, sekarang kita akan lanjut ke yang namanya transpose. Transpose. Nah, transpose ini apa ya? Transpose itu ibarat kita membalikkan matriks. Jadi, misalkan nih aku punya matriks A, katakanlah 1, 2, 3, 4. Nah, maka aku mau transpose. Transpose itu dia biasanya dilambangkan dengan angka huruf T. T kecil atau T besar ya, di pangkatnya dari si matriks itu. Nah, cara transposnya, tadi kan saya tulis 1, 2, 3, 4. Berarti saya tulis dari 1 terus ke barisnya, terus pindah kemari, terus pindah kemari gitu ya. Nah, sekarang kita tulisnya satunya, lalu 2-nya ini kan tadi aku tulisnya mendatar, sekarang kita ubah jadi menurun. Jadi kira-kira menjadi 1, 2, terus di sini 3, di sini 4. Jadi tinggal ganti penulisan aja. Nah, untuk transpose ini ada keunikannya. Ketika aku mau transpose, katakanlah matriks aku 2 kali 3. 2 kali 3, katakanlah kita buat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika aku nge-transpose ini, dia itu bakal jadi 3 kali 2. Kita buktikan aja ya. Kita tulis yang mendata jadi menurun. Berarti 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ini adalah ordonya 3 kali 2 ya. Berarti dari transpose ini kita tahu bahwa ketika kita nge-transpose suatu matriks,
maka ordonya itu tinggal dibalikkan aja. Dari 2 kali 3 menjadi 3 kali 2, atau dari misalkan ordonya 1 kali 3, nanti ditranspos jadi ordo 3 kali 1. Ya, seperti berikut. Oke. Lalu mungkin teman-teman tidak asing lah dengan yang namanya identitas. Mungkin ini nggak butuh-butuh amat ya di TPS, tapi kita cukup tahu gitu ya, karena kita nggak bisa prediksi apa yang bakal terjadi di tahun berikutnya. Jadi matriks identitas itu dilambangkan dengan I besar, huruf I besar itu tinggal 1, 0, 0, 1. Jadi di dalam suatu matriks identitas itu cuma ada angka 0 dan angka 1, dan dia bakal saling berdiagonal. Jadi ya, di sini 1, di sini 1, terus di sini 0, di sini 0. Nah, nggak sebatas cuma ordo 2 kali 2, dia bisa ordo 3 kali 3, 4 kali 4, seterusnya. Contohnya di sini 1, 1, 1, 1, seterusnya gitu ya. Jadi di sini semuanya ya 0. Di sini nanti 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi cuma satu aja yang dia bakal berdiagonal terus-menerus. Itulah kira-kiranya. Oke. Dari sini kita juga bisa paham keunikan dari identitas ini, di mana di dalam suatu baris kolom ini, satu baris dan satu kolom ini, dia cuma bakal punya satu, angka 1 itu cuma satu aja, sisanya ya 0. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, itu adalah identitas, matriks identitas. Cukup tahu aja, berarti 1, 1, 1, 0, 0, 1. Intinya begitu ya. Nanti kita akan pakai juga identitas. Oke, sekarang kita akan masuk ke operasi aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Perkalian. Pembagian di matriks, aku belum tahu juga sih pembagian di matriks itu sebenarnya ada atau enggak, tapi nggak pernah dibahas pembagian. Jadi ya, daripada pusing-pusing, kalau kalian mau cari tahu, mungkin kita bisa sama-sama mencari gitu ya. Tapi untuk ini ya, kita nggak perlu bahas lah. Intinya, pembagian dalam matriks itu belum pernah aku dengar. Kira-kira gitu. Dia udah pasti nggak mungkin keluar di UTBK. Jadi aku akan bahas dulu penjumlahan. Nah, penjumlahan itu ya sama aja sih. Misalkan aku punya 1, 2, 3, 4. Terus aku mau jumlahkan dengan, katakanlah, 6, min 1, min 2, 7. Nah, caranya gampang aja. Pokoknya ya, dia sama kawannya gitu ya. Kalau ini kan kawannya sama ini. Nah, ini gimana kita bilangnya? Di sini sisi kanan atas, sisi kiri atas, tambah sisi kiri atas, nanti yang ini ya sama dengan ini, kira-kira gitu ya. Nah, berarti 1 tambah 6, terus 3 tambah min 1 berarti 3 kurang 1, 2 tambah min 2 berarti kurang 2, 4 tambah 7. Nah, langsung aja tinggal menjumlahkan biasa. 1 tambah 6, 7, 2, 0, 11. Nah, ini adalah penjumlahan. Nah, uniknya dari penjumlahan ini apa? Kalau kita punya suatu matriks, misalkan nih ordonya 1 kali 2, kita mau jumlahkan dengan suatu matriks, katakannya ordonya 3 kali 2. Maka ini tidak akan mendapatkan jawaban. Jadi dalam suatu matriks penjumlahan dan pengurangan, dia ordonya itu harus sama. Jadi kalau mau tambahkan matriks yang ordonya berbeda, nggak akan bisa ditambah. Berarti nggak ada hasilnya. Karena emang nggak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Oke, jadi intinya ordonya harus sama ya. Kita tulis ordonya harus sama. Kalau dia ordonya 2 kali 2 ya harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan ordo 2 kali 2.
3 kali 3 dengan 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku untuk pengurangan ya. Jadi katakanlah 1, 2, 3, 4. Kita mau kurangkan dengan 6 min 1, min 2, 7. Tinggal kurangkan aja. Berarti nanti di sini 1 kurang 6. Di sini ada 3 kurang minus 1. Di sini ada 2 kurang minus 2. Di sini ada 4 kurang 7. Jadi 1 kurang 6 adalah minus 5. 3 kurang min 1 berarti 3 tambah 1 ya 4. 2 kurang 2 berarti 2 tambah 2 4. 4 kurang 7 minus 3. Nah, jadi penjumlahan sama pengurangan ya masih easy lah katalah ya. Tinggal kurang sama tambahkan aja. Oke, a little bit confused di bagian perkalian. Perkalian ini perkalian ini aku akan ajarkan cara aku mengalihkan di matriks ini. Jadi katakanlah aku punya matriks 1, 2, 4, 3. Aku mau kalikan dengan matriks, kita katakanlah 3, min 1, min 2, 4. Nah, cara kalikannya itu berarti nggak usah hafal rumus ya. Mungkin di sekolah juga bakal diajarin, tapi aku akan mengajarkan lebih gampang untuk dimengerti. Jadi untuk di bagian ini 1 kali 3 ditambah 2 kali minus 1. Gitu ya, berarti aku bisa tulis 1 kali 3 ditambah, sorry bukan 2 kali minus 1 ya. Ini dia ke bawah. Jadi aku bisa tulis 1 kali 3 tambah 2 kali minus 2. Nah, terus yang ini, yang bawah kita kalikan sama juga. Di 4 nanti ke 3, 3-nya ke minus 2. Gitu ya, intinya baris ke kolom gitu ya. Berarti 4 kali 3 tambah 3 kali minus 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya, tadi kita udah ambil yang ini. Sekarang kita ambil yang ini. Yang this one. Oke, berarti 1 kali minus 1 tambah 2 kali 4. Ingat ya, baris kali kolom. Jadi mendatar kali menurun. Lanjut, 4 kali minus 1 ditambah 3 kali 4. Oke, tinggal cari aja. 1 kali 3, 3. 2 kali minus 2, minus 4. Di sini 12 kurang 6. Di sini minus 1 tambah 8. Di sini minus 4 tambah 12. Maka nanti kita akan dapat hasilnya minus 1, 6, 7, 8. Ini adalah perkalian matriks. Nah, lalu di sini juga ada keunikan. Nah, karena tadi aku bilang di penjumlahan dan pengurangan dia harus ordonya sama. Di perkalian ini ordonya boleh berbeda. Jadi no problem ya. Ordo boleh beda. Nah, ordonya boleh beda. Jadi kalau aku punya matriks, karena ordoku X kali Y. Jangan X lah. Katakanlah A kali B ya. A kali B. Aku mau kalikan dengan matriks yang punya ordonya C kali D. Nah, nanti hasilnya itu ordonya berapa? Ordonya itu katakanlah A kali B, kita dapat suatu matriks C. Ordonya itu adalah yang
A itu kita ambil depannya aja, yang B kita ambil belakangnya aja. Berarti A kali D. Gitu. Simpelnya, kalau aku punya matriks 1 kali 2, terus aku kalikan dengan matriks B, ordonya 3 kali 4, maka aku dapat hasilnya matriks C 1 kali 4. Di sini 1, di sini 4. Nah, begitu. Contohnya, aku punya tadi matriks 1 kali 2 ya. Karena A sama dengan, karena 1 kali 2 berarti 2, 3. Ini ordonya kan 1 kali 2 ya. Terus aku mau kalikan dengan B. B-nya matriksnya tadi kita udah sepakat 3 kali 4. 3 kali 4. 3 kali 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah 3 kali 3 aja. Sini A tadi 1 kali 2. Aku mau kalikan dengan B 3 kali 3. Wait. Salah. Ya. Bukan gitu. Nah, di sini saya salah ya. Hapus dulu. Kita kalikan dengan B kali C. Kenapa B kali C? Ini harus sama. Nah, jadi di ordo belakangnya si A harus sama dengan ordo depannya si B. Nah, baru dapatlah A kali C. Jadi katakanlah aku punya matriks ordonya 2 kali 3. Aku mau kalikan dengan matriks B. Ordonya adalah 3 kali 4. Nah, 3 sama ini dia bakal hilang. Nah, dengan demikian aku dapat suatu matriks ordonya itu 2 kali 4. Gitu ya. Contoh, aku punya matriks, katakanlah matriks aku 2 kali 2. 1, 2, 3, 4. Aku mau kalikan dengan matriks si B, ordonya 2 kali 3. Jadi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contohnya gini ya. Jadi aku mau kalikan matriks A dengan matriks B. Maka 1, 2, 3, 4 kita kalikan dengan 3, 5, 7, 4, 6, 8. Nah, cara kalikannya sama aja. 1 kali 3, 3 kali 4 gitu ya. 1 kali 3, 3, tambah 3 kali 4, 12. Yang bawah 2 kali 3, 6, tambah 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16 ya. 16. Oke, lanjut. Sekarang yang ini yang tengah. 1 kali 5, 5. 3 kali 6, 18. Next, yang bawah 2 kali 5. Ini ya yang bawah. 2 kali 5, 10. Tambah 4 kali 6, 24. Next, lagi di sini. 1 kali 7, 7. 3 kali 8, 24. Yang bawah, 2 kali 7, 14. Tambah 4 kali 8, 32. Maka, kita akan dapat 3 kali 12 tambah 12, 15. 16 tambah 6, 22. 5 tambah 18, 23. 10 tambah 24, 34. 7 tambah 24, 31. 14 tambah 32, 46. Maka inilah adalah hasil perkalian matriks kita. Nah, kira-kira begitu ya perkalian matriks. Oke, kita next lagi. Oke. Kita udah belajar tentang identitas, transpose, ordo, operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ingat, nggak ada pembagian ya.
Kalau ada pun aku masih belum tahu, gitu ya. Oke, jadi untuk perkalian ini kita punya suatu sifat-sifat. Boleh kalian ingat, boleh enggak masalah ya, karena ini aku juga baru ingat ada sifat-sifat perkalian. Waktu itu waktu mempersiapkan UTBK, aku sama sekali lupa tentang sifat-sifat perkalian. Bahkan aku mikir nggak ada, gitu. Jadi ini opsional aja, cuma aku mau kasih tahu aja. Kalau suatu matriks A, kita kalikan dengan identitas. Identitasnya tadi ya, 1, 0, 0, 1, kita akan tetap dapatkan suatu matriks A. Jadi ya kalau kita kalikan identitas ya sama dengan matriks itu sendiri, gitu ya. Oke, next. Kalau misalkan aku mau mencari matriks A kuadrat, itu bukan berarti misalkan matriksnya 1, 2, 3, 4 dikuadratkan. Nah, arti dikuadratkan bukan artinya jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Nah, nanti salah ya. Di A kuadrat, matriks A kuadrat itu dia sama aja dengan matriks A kali matriks A. Jadi matriks A jadi ada 2 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4. Bukan dikuadratkan ya. Nah, begitu juga dengan A angka 3. Berarti matriks A kali matriks A kalikan lagi dengan matriks A. Ya, sebanyak 3 kali. Jadi kalau aku punya suatu matriks A pangkat N, itu sama aja dengan A kali A kali A kali sampai A terakhir, di mana ini jumlahnya semua adalah sebanyak N. Ya, kalau ini ada 2, ini kan sebanyak 2. Kalau di sini kan ada sebanyak 3. Berarti di sini ada sebanyak N. Gitu ya. Nah, sekarang di perkalian matriks, aku punya matriks A kali B. Kita bisa komutatif ya, B kali A. Ini sama juga, penjumlahan pengurangan juga bisa begini. Oke? Ini adalah sifat-sifat perkalian ya, pada matriks. Sekarang aku mau masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang determinan. Nah, kalian harus sungguh-sungguh belajar determinan, karena rata-rata soal TBK tentang matriks itu ya materinya tentang determinan. Kalau nggak determinan ya inverse, ya gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas determinan dulu. Determinan itu apa? Determinan itu biasa disingkat det. Det, misalnya det A ya. Determinan dari matriks A sama dengan penulisannya itu bakal jadi begini. Gitu. Suatu kayak panjang gitu ya. Tapi ya intinya det A lah gitu ya. Biasanya sih aku pakai penulisan det A biar nggak saling ketukar gitu lah. Kalau det kan kita udah tahu itu determinan. Tapi kalau misalnya aku tulis kayak nilai mutlak ini, kadang bisa bingung ya kalau misalnya udah kerjakan sampai akhir gitu ya. Jadi aku recommended untuk pakai ini aja, det A. Oke. Det A itu apa? Det A itu atau determinan A itu, kalau aku punya suatu matriks A, aku punya di sini ada A, di sini ada B, C, D. Nah, untuk mencari determinan itu, tinggal kali silang aja. Tapi ingat, dimutlakkan ya. Harus dimutlakkan. Karena nilai determinan itu nggak boleh negatif. Dia harus positif. Ya. Berarti A kali D, AD, wait, kenapa jelek kali? Oke. A kali D, kali silang aja. A kali D, B kali C. B kali C. Tapi ingat, ini harus ada operasi pengurangan. Jadi A kali D kurang B kali C. Oke, untuk lebih paham lagi, kita pakai contoh angka aja. Aku punya matriks min 1, 3, min 4, 7. Aku mau cari determinannya. Nah, apa sih determinan dari matriks A ini? Maka adalah kali silang min 1 kali 7, min 7,
kurang min 4 kali 3 minus 12. Nah, maka kita akan dapat determinannya si A itu adalah mutlak dari minus 7 minus kali minus positif 12. Mutlakkan. Maka minus 7 tambah 12 adalah kita dapat 5. Nah, ini adalah determinan. Jadi, cara mencari determinan itu ya tinggal kali silang aja. Terus ingat operasinya pengurangan. Habis kali silang pertama, kalian kurangkan dengan kali silang yang kedua. Jadi, min 1 kali 7 kurang dengan 3 kali minus 4. Kira-kira demikian. Oke, aku mau mencari bentar dulu ya. Determinan itu boleh negatif atau tidak? Determinan boleh negatif. Karena aku orangnya memang gitu. Jadi kalau mungkin ada suatu kira-kira udah mulai ragu-ragu gitu, itu harus segera dipecahin gitu, maksudnya diselesaikan permasalahannya supaya nanti nggak salah, apalagi kan biar aku sedang mengajarkan kalian, jadi tidak mungkin dong aku mengajarkan yang sesat gitu ya. Oke, kita cari dulu determinan. Oke, aku udah dapat nih. Ternyata pembahasan aku salah. Jadi determinan itu boleh negatif. Ya. Ini mutlaknya nggak ada ya. Ini mutlaknya nggak ada. Jadi determinan itu boleh negatif ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat determinan misalnya minus 5, ya udah boleh. Jangan dimutlakkan ya. Ternyata aku salah. Benar sesuai dugaan. Oke. Kita next ya. Itu determinan. Nah, determinan ini punya sifat-sifat juga. Nah, kalian disarankan harus ingat lah ya. Karena jika kalian lupa, nanti itu bakal ngesusahin kalian juga dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Jadi di determinan ini kita punya, jika kita mau mencari determinannya A ditranspos, maka itu sama aja dengan determinannya si A. Jadi sama aja ya, karena dibolak-balik doang aja kan. Kalau dihitung wilayah tetap sama dengan determinan si A. Nah, lalu aku punya suatu determinan nih. Determinannya misalnya A kali B. Aku mau cari determinan A kali B. Ini sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Jadi boleh dikeluarin si A sama si B. Gitu ya. Oke, sekarang aku punya determinan A. Aku mau pangkat N nih. Maka ini sama aja dengan N-nya boleh dikeluarkan. Jadi determinan A pangkat N. Jadi kalau aku mau cari diketahui matriks A kuadrat A pangkat 2. Aku mau cari determinan A pangkat 2. Tapi aku udah dapat determinan A. Yang harus aku lakukan ya tinggal determinan A yang tadi di pangkat 2 doang. Gitu ya. Jadi determinan misalkan determinan A pangkat 2 itu sama aja dengan determinan A di pangkat 2. Gitu ya. Oke, sekarang aku punya determinan si inverse. Inverse itu pangkat min 1 ya. Nah, ini sama aja dengan 1 per determinan A. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan aku punya suatu determinan diinversekan, ya tinggal pindah aja. Jadi, asal-usulnya gini. Jika min 1 sama dengan 1 per A, determinan A, pangkat min 1 itu jadi 1, gitu ya. Jadi, ini sama aja dengan ini. 1 per determinan A, gitu ya. Nah, oke. Sekarang, uniknya, kalau aku punya suatu determinan K itu adalah konstanta, aku kalikan dengan suatu matriks ordonya M kali M, di ordonya harus sama, maka aku akan ngedapet K kuadrat dikalikan dengan determinan A. Waduh, pusing banget lah, KM atau apa lah gitu ya. Nah, jadi aku contoh aja ya, contoh. Aku punya determinan 3A. Nah, kita tahu A itu contohnya ordonya 2 kali 2. Dan maka
kita dapat 3. Ordonya kan 2 kali 2. Udah pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3, pangkat 3 gitu ya. Dikalikan dengan determinannya si A. Kira-kira demikian. Nah, jadi ada pertanyaan. Kalau matriks A-nya itu misalkan 2 kali 3, kan bukan M kali M lagi. Dia kan udah beda ya, 2 kali 3, 2 kali 4, 1 kali 3. Nah, itu gimana? Nah, ternyata untuk mencari determinan itu ordonya harus sama. Jadi kalau ordonya berbeda, nggak bisa dicari determinan. Jadi kalau ordonya sama, baru bisa dicari determinan. Oke, ngomong-ngomong tentang ordo, aku jadi ingat sesuatu. Perkalian matriks 3 kali 3. Perkalian matriks 3 kali 3 ya. Tekan lagi nih ya. Nah, ini aku juga ragu sih bakal keluar di UTBK, tapi kita jaga-jaga aja. Kenapa ragu? Karena perkalian matriks 3 kali 3 ini panjangnya minta ampun. Kok perkalian pula? Sorry. Bukan perkalian. Yang panjang banget itu inverse ya. Inverse 3 kali 3. Jadi itu mau dipelajari terserah. Karena aku yakin tuh nggak bakal keluar juga. Oke, jadi di sini aku nggak jadi bahas inverse ya. Aku mau bahas determinan aja. Karena ini ada peluang juga keluar. Jadi kan ceritanya kalau yang udah tahu nggak keluar ya nggak usah dipelajari gitu ya. boleh. Nah, aku mau cari ini ada determinan. Nah, determinan. Katakanlah aku punya matriks A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa sih dari tadi aku bahasnya selalu gini doang? Ya nggak apa-apa sih, karena ya lebih enak aja diingat gitu ya. Kalau pakai angka lain nanti kan tercampur aduk. Kalau 1, 2, 3 itu berurut, nanti bakal lama-lama lebih gampang lah diingat gitu ya. Oke, jadi aku mau cari determinan A. Determinan A caranya kita buat kurung mutlak gitu ya. Bukan mutlak, tapi udahlah aku bilang mutlak aja ya. Nah, sekarang 147 kita tulis ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang aku akan ngetapin pos, min, pos. Muncul pertanyaan, kenapa harus pos, min, pos? Kenapa nggak mau min, pos, min? Kenapa nggak mau pos, pos, pos? Nah, kalau untuk lebih lanjut, kalian boleh carilah di Google, di internet ya. Jadi di sini aku nggak mau ngebahas itu. Intinya pos, min, pos. Gitu ya. Oke, kalau dibahas itu bakal panjang banget. Jadi ya udah, nggak usah dibahas dulu. Jadi aku mau cari determinan A sama dengan caranya itu pertama aku mau ambil ini 1. Pertama aku ambil 1, kita mau kalikan dengan determinannya. Determinan siapa? Nah, jadi 1 ini kan udah gimana bilangnya? Nah, yang sejajar dengan 1 tuh siapa aja? Nah, kalau kita garis ini sejajar, terus di sini sejajar, berarti tinggal 5, 6, 5, 8, 6, 9. Gitu ya. Oke, berarti tinggal kali silang aja. 5 kali 9, 45, kurang 8 kali 6, 48. Terus, karena ini di sini minus ya, jadi angka selanjutnya adalah minus. Minus berapa? Minus dari ini yang berikutnya, 4. 4 dikali dengan, ambil lagi garis sejajar, gini, sap, sap. Berarti tinggal 2, 9, 8, 3 ya. 2, 8, 3, 9. Gitu ya. Nah, kita undo dulu. 2, 8, 3, 9 sama. Caranya sama aja juga kali silang. 2 kali 9, 18 kurang 8 kali 3, 24. Nah, sekarang di sini tambah. Berarti kita tambah. Nah, tambah dengan siapa? Tambah dengan ini. Yang di bawah tambahnya itu 7. Kalikan dengan mana?
tarik garis sejajar, 2, 5, 3, 6. Berarti 2 kali 6, 12. 5 kali 3, 15. Oke, tinggal jumlahkan aja. 45 kurang 48 minus 3, kurang 4 kali 18 kurang 24, minus 6, tambah 7 kali minus 3. Kita dapat minus 3 tambah 24 kurang 21. Maka kita akan dapat hasilnya 0. Jadi nggak selamanya determinan 3 kali 3 itu 0 ya. Ini cuma kebetulan aja. Angkaku lagi bagus gitu ya. Jadi determinan dari 147, 258, 369 dari matriks yang ini hasilnya adalah 0 gitu ya. Oke, tadi aku ada singgung tentang inverse, maka kita akan belajar tentang inverse. Nah, jadi yang dari matriks ini yang paling yang paling sering muncul yang materinya tentang inverse, determinan, penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Oke. Nah, untuk inverse ini kita punya rumus. Katakanlah aku punya matriks 2 kali 2. Seperti yang tadi aku bilang, matriks 3 kali 3 kemungkinan tidak bakal keluar. Kalau keluar pun itu persennya 1% aja. Jadi terserah kalian mau belajar atau enggak, tapi kita nggak akan bahas inverse matriks ordo 3 kali 3. Jadi aku akan bahas yang paling dominan, yang paling sering muncul yaitu inverse 2 kali 2. 2 kali 2. Jadi katakan aku punya 1, 2, 3, 4. Nah, aku mau cari inverse-nya. Langkah pertama, kalian cari dulu determinannya. Determinannya dari si A itu adalah kali silang. 1 kali 4, 4 kurang 2 kali 3, 6. Sama dengan minus 2. Aku udah dapat nih minus 2 determinannya. Sekarang aku harus cari inverse-nya. Inverse ya. Atau biasa ditulis A pangkat minus 1. Ini bacanya inverse dari A bakal sama dengan 1 per determinan A. Ya, jadi kalau untuk cari inverse 1 per determinan A. Oke, determinan A kita dapat minus 2 ya. Minus 2 dikalikan dengan matriks 1, 2, 3, 4, tapi nggak 1, 2, 3, 4. Nggak juga ditranspos. Melainkan, nah 1 dan 4 ini pindah posisi. Jadi di sini 4, di sini 1. Udah dipindah posisi. Nah, 2 dengan 3 itu mau dipindah posisi juga? Enggak ya. Tapi, taruh minus. Nah, kali minus. Nah, gitu cara inverse. Jadi sekalian kita tinggal mencari. Berarti 1 bagi minus 2 dikali dengan 4 minus 2, 3, 1. Maka aku akan dapat, tinggal kali masuk aja ya. Di minus 8, di sini minus 6, 4, minus 2 kali 1 minus 2. Nah, ini aku udah dapat inverse dari 1, 2, 3, 4 dari matriks yang diberikan. Oke, sekarang lagi hujan ya. Ini aku nggak tahu kenapa hujan. Oke, semoga suara hujan ini nggak mengganggu pembelajaran ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Untuk inverse ini, ada beberapa sifat yang unik. Pertama, kalau ada suatu inverse, kita kalikan lagi dengan matriks asalnya. Nah, matriks sebelum di inverse itu bakal sama dengan 1 atau matriks identitas. Di suatu matriks kita kalikan dengan inverse-nya ya sama dengan matriks identitas. Nah, jika aku punya nih matriksnya di inverse, aku mau inverse-kan lagi, bakal sama aja dengan matriks asalnya. Nah, jadi kalau udah di inverse, kalau mau inverse-kan lagi, ya balik lagi matriksnya gitu ya. Nah, ini yang agak sering keluar. Kalau aku punya suatu matriks AB sama dengan C, untuk mencari matriks A ini, maka sama dengan C kali B inverse. Kenapa kali B inverse? Bentar. Kita bahas dulu. Yang kedua, kalau aku punya matriks A kali B sama dengan C,
untuk mencari suatu matriks B, maka itu sama dengan A inverse C. A inverse kali C. Nggak boleh C kali A inverse, karena jawabannya bakal beda. Jadi kalau untuk inverse, dia nggak boleh dibalik-balik ya, kayak tadi perkalian. Nah, kalau ada inverse, dia nggak boleh dibalik-balik. Jadi cara ingatnya gimana? Cara ingatnya, nah B-nya kan di belakang. Nah, berarti B inverse-nya di belakang juga. Nah, ini A-nya kan di depan. Berarti A ini juga di depan. Nah, gitu cara ingatnya. Ala aku ya. Kalau aku ingatnya bakal begitu. Oke. Sekarang, kalau misalkan aku punya suatu matriks ya. A kali B. Aku mau inverse-kan A kali B-nya langsung. Nah, itu bukan berarti A inverse kali B inverse, tapi balikkan B inverse kali A inverse. Jadi harus dibalikkan ya. Nggak boleh langsung A inverse kali B inverse, nggak boleh. Tapi kalian harus cari, ada dua pilihan. Yang pertama kalian cari matriks A kali B dulu, terus diinversekan. Terus yang kedua, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua pakai ini, B inverse kali A inverse. Gitu ya. Tapi kalau takut lupa ya udah, kalikan aja A kali B dulu, setelah itu baru kayak inverse gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk inverse. Kita sudah selesai nih di inverse. Menurut aku sih nggak ada tambahan lagi untuk materi matriks. Jadi kita langsung aja bahas soal squi. Nah, aku akan ada 4 latihan soal. Jadi aku akan bahas di sini ya. Oke, ini soal yang pertama. Diketahui matriks A dan B, kita diminta mencari nilai X, Y, Z. Jadi ini ada ordonya 3 kali 3 ya. Di sini juga B-nya tuh 3 kali 3 juga. Berarti kalau ordonya 3 kali 3 kali ordo 3 kali 3 ya jawabannya tetap ordonya 3 kali 3 juga gitu ya. Nah, sekarang dia dikasih tahu nih bahwa A sama dengan B. Berarti A sama dengan B. Berarti matriksnya A, X tambah 1, 4, 2, 5, 2X kurang 1, 4, 1 minus 3Y, sama dengan matriksnya B. 3, 4, 2, 5, Y tambah 1, 4, 1, 3, Z kurang 2. Oh iya, aku mau kasih tahu, cara bacanya itu bukan menurun tapi mendatar ya. Jadi kalau ini berarti cara bacanya 3, 5, 1, 4, Y tambah 1, 3, 2, 4, Z kurang 2. Tapi kalau aku biasanya udah kebiasaan sih nulis menurun. Tapi tetap aja cara bacanya itu mendatar ya. Oke. Berarti ini tinggal samakan aja. Intinya yang ini sama dengan ini. Pokoknya sesuai lah dengan selnya itu. Berarti kalau 5 ya sama dengan yang ini gitu ya. Ini sama dengan yang ini. Terus yang ini juga sama dengan yang ini gitu dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal fokus aja yang ada XY-nya. Fokus aja nih dengan yang ada XY-nya. Berarti X tambah 1 di kanan sama dengan 3. Aku udah dapat nih X sama dengan 3 kurang 1, 2. Ini nilai X-nya. Sekarang aku mau cari ini 2X kurang Y. 2X kurang Y sama dengan ini ya. Y tambah 1. Nah, X-nya aku udah dapat nih 2. Berarti 2 kali 2, 4. Kurang Y sama dengan Y tambah 1. Pindah posisi. 4 kurang 1 sama dengan Y tambah Y, 2Y. Berarti 2Y sama dengan 4 kurang 1, 3. Maka aku dapat Y sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang aku mau cari Z. Z-nya di sini. Kita tahu Y sama dengan Z kurang 2. Y-nya kita dapat 3 per 2. Sama dengan Z kurang 2. Maka Z sama dengan 3 per 2 tambah 2. Maka Z sama dengan 3 per 2 tambah kali silang 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Jangan lupa per penyebut yang ini per 2. Maka kita dapat Z sama dengan 7 per 2.
Oke. Jadi tinggal sama-samakan aja gitu ya. Next. Diketahui A. Matriksnya A minus 3, 1B. Jika A sama dengan A inverse, kita tanya mutlak dari A kurang D. Nah, A kurang D, sorry. Ini A kurang B ini harusnya ya. Oke. Berarti yang pertama, kita tinggal cari ini A-nya sama dengan A inverse ya. Berarti untuk mencari A inverse, kita harus tahu determinannya dulu. Determinan yang si A berapa? Determinan si A adalah kali silangnya. Berarti A kali B, AB kurang minus 3 kali 1. Berarti AB tambah 3. Sekarang kita dapat A inverse-nya. Inverse-nya adalah 1 per det A, yaitu AB per 3, AB tambah 3, dikalikan dengan matriksnya. Ingat, AB-nya dipindah posisi, minus 3 tambah 1 tinggal negatif. Negatif 3, berarti 3. Negatif 1, negatif 1. Nah, oke. Sekarang, kita tinggal masukkan A sama dengan A inverse. A1 minus 3B sama dengan A inverse, yaitu 1 per AB tambah 3, B min 1, 3A. Nah, sekarang ini boleh ya aku kalikan ke Maria. Itu nggak masalah, berarti jadinya AB tambah 3 dikali dengan matriks A minus 3, 1B sama dengan B3 minus 1A. Sekarang kali masuk, berarti jadi A kuadrat B tambah 3A, AB tambah 3, AB tambah 3 kali minus 3, minus 3AB kurang 9, AB tambah 3 kali B, AB kuadrat tambah 3B. Oke, sama dengan B minus 1, 3A. Oke, rumit juga ya. Kita tinggal cari aja nih yang gampang. Yang gampang di sini aku punya AB sama angka. Harusnya bisa dapat suatu AB ya. Coba kita tes. Mana nih kursornya? Oke. Nah, berarti minus 3AB kurang 9 sama dengan 3. Maka minus 3AB sama dengan, pindah ruas ya. Minus sebenarnya positif 9, 3 tambah 9, 12. Maka aku dapat AB-nya sama dengan minus 4. Sekarang aku udah dapat AB-nya minus 4. Nah, aku bisa masukkan, kita coba nih masukkan ke mana yang cantik ya. Misalkanlah di sini ya. Ini ya. AB kuadrat tambah 3B sama dengan A. Oke, aku tulis saja di sini ya. AB kuadrat. Sorry. Jangan yang itu. Kenapa jangan yang itu? Karena aku dapatnya AB. AB itu berarti harus ada perkalian A kali B. A kali B ini ada ya. A kuadrat B itu kan sama dengan A kali AB. Seperti itu ya. AB, ini ya. A kuadrat B tambah 3 sama dengan B. Alright. A kuadrat B tambah 3A sama dengan B. Jadi A kuadrat B itu kan sama saja dengan A kali AB ya. Nah, jadi AB-nya aku ganti aja. Berarti jadi minus 4. Berarti minus 4A tambah 3A sama dengan B. Aku dapat nih minus A sama dengan B. Oh, ternyata
A itu sama dengan minus B. Nah, ini dapat kan? Setelah itu kita tinggal masukkan ke sini. Ke yang tadi, AB. Berarti A-nya kita ganti jadi minus B kali B sama dengan minus 4. Minus B kuadrat sama dengan minus 4. Minusnya hilang ya. Jadi tinggal B kuadrat sama dengan 4. Maka B sama dengan akar 4. Nah, jangan lupa posmin. Yang artinya si B ini bisa positif, bisa negatif. Nah, maka kita dapat B sama dengan 4 atau B sama dengan minus 4. Nah, untuk mencari tahu apakah 4 atau minus 4, kita tinggal masukkan aja. Yang pertama, untuk B sama dengan 4, maka tadi kita dapat nih, AB sama dengan minus 4. Berarti kita ganti B-nya. Berarti A kali 4, 4A sama dengan minus 4. Maka A sama dengan minus 1. Gitu. Jadi untuk B yang sama dengan minus 4 tadi, AB A kali minus 4 sama dengan minus 4. Kita dapat A-nya sama dengan 1. Berarti kita udah diperoleh nih B minus 4, B 4. Ingat ya, B sama dengan 4 itu pasangannya A sama dengan minus 1. B-nya yang minus 4 tadi pasangannya sama dengan A sama dengan 1. Jadi untuk mencari nilai dari A kurang B, sebenarnya pakai salah satu aja jawabannya udah sama, tapi aku mau pakai dua-dua aja. Itu sebagai pembuktian ya. Berarti aku pertama pakai minus 1 sama 4. Berarti minus 1 kurang 4. Nah, sama dengan mutlak dari minus 5. Mutlak dari minus 5 sama dengan 5. Nah, untuk yang kedua, misalkan aku pakainya yang 1 sama minus 4 ya. Berarti 1 kurang minus 4. Sama aja sih hasilnya, sama dengan 5. Jadi, kita dapat mutlak dari A kurang B sama dengan 5. Ada enggak jawabannya? Tidak ada ya jawabannya. Berarti intinya jawabannya adalah 5. Kebetulan ini enggak ada di opsi ya. Dah, kita next saja. Diketahui matriks A dan B, jika determinan AB sama dengan 10, jadi X-nya itu berapa? Jadi kita tahu bahwa determinan AB sama dengan 10. Determinannya si AB. Nah, ingat sifat tadi bahwa determinannya AB itu sama aja dengan determinan A kali dengan determinan B. Jadi cukup aja, nggak usah kali-kali lagi, cukup aja cari determinan A dan determinan B. Nah, kita akan cari nih determinan A. Determinan A sama dengan kali silang, 1 kali 4, 4 kurang 2 kali 3, 6 sama dengan minus 2. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B, determinan B sama dengan 1 kali 3, 3 kurang Y kali X, XY. Nah, kita ganti substitusi ya. Berarti A, determinan A-nya minus 2, kali determinan B, 3 kurang XY, sama dengan 10 tadi ya. Nah, sekarang kita tahu 3 kurang XY sama dengan 10 bagi minus 2, minus 5. Kita akan dapat XY sama dengan 3 tambah 5, 8. Ya, cuma disuruh cari XY ya. Berarti ya ini ya jawabannya. XY sama dengan 8. Kita dapat jawaban yang C. Oke, apabila transpose dari matriks A sama dengan inverse dari A, maka determinan A yang mungkin adalah, jadi kita dikasih tahu nih, transpose-nya si A sama aja dengan inverse-nya. Nah, kita kan mau cari nilai determinan. Ya udah, determinankan aja keduanya. Determinan A transpose sama dengan determinan A inverse. Nah, determinan A transpose tadi kita sudah tahu bahwa determinan A transpose sama dengan determinan A. Jadi aku buat aja ya. Determinan A sama dengan determinan A inverse adalah 1 per determinan A. Maka determinan A pangkat 2
sama dengan 1. Maka determinan A sama dengan MOS min akar 1, yaitu 1 ya. Berarti determinan A sama dengan positif 1 atau determinan A sama dengan minus 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita udah sampai di penghujung video pada hari ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Karena channel ini kita akan bahas materi-materi UTBK lebih dalam lagi. Dan buat kalian yang mengikuti kelas ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan tentunya yang akan saya bagikan besok. Alright. Jadi buat kalian yang ingin mau tanya-tanya tentang materi sejauh ini, kita lihat dulu berapa menit. 1 jam juga ya. Waduh. Sekitar 1 jam ini kalian boleh komen di kolom chat ini, atau kalian boleh follow Instagram aku, kalian tanya di DM. Atau bagi yang punya Telegram, yang udah punya nomorku, kalian boleh chat di Telegram juga. Jadi bebas saja, yang penting bertanya lah ya kalau ada. Nah, jika pada video ini kalian menemukan berbagai kesalahan yang mungkin kalian tahu, kalian please feel free untuk kasih tahu aku. And sampai jumpa di hari-hari berikutnya.